beriman dengan Allah. Kita harus percaya bahwa sungguh Allah itu ada. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata di dunia ini, tidak bisa diraba oleh panca indera yang lima, tapi beliau ada. Apa tandanya ada? Firman beliau dalam Al-Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Adakah tidak kami jadikan bumi ini sebagai hamparan datar dan bukit sebagai pasang, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Tanda ada orang yang menjadikan. Tidak mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada orang yang menjadikan. Rumah tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada tukangnya. Jadi alam semuanya itu menunjukkan ada Allah Subhanahu. Tetapi beliau tidak bisa dijangkau oleh otak, dipikirin. Tidak bisa Allah dipikir, karena kekuatan otak tidak bisa menjangkau. Hanya otak menjangkau yang makhluk ciptaan Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah makhluk ciptaan Allah, jangan difikirkan Allah. Kalau tidak bisa dijangkau oleh otak, dengan apa dijangkau? Dengan iman. Kita percaya. Jadi kita kenal ada Allah itu. Wajib kita meyakini bahwa Allah itu ada. Siapa Allah itu? Zat yang wajib wujud, wajib ada beliau. Ada bukan diadakan. Tapi kalau kita ini ada diadakan. Allah itu ada sendirinya, yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Mustahil bersifat dengan sifat yang kurang. Apa sifat yang kurang? Sifat alam. Allah tidak bersifat dengan sifat alam, sifat makhluk. Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Sifat makhluk semuanya makhluk buta, makhluk peka, makhluk lemah. Allah tidak peka, Allah tidak buta, Allah tidak lemah. Dan ini harus kita yakini. Kalau tidak, kita akan dikecoh lembus. Kalau hanya sekedar nama, tahu dengan nama, kita bisa tertipu. Bisa saja orang yang tidak punya nama mengatakan itu namanya. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, ada seseorang ahli obat. Kita tidak tahu, tapi yang tahu hanya namanya, gelarnya. Siapa gelarnya? Rajul lagi, Rajul lagi. Dia pandai mengobat.
Di mana orang itu? Letaklah di kamar. Awak nampai minta ube kurang lesi. Tiba di kamar awak tanya kan. Sia dukun yang namanya rajo lagi. Ada orang lain amboh. Sementara tidak ikut. Dan awaklah percaya Allah. Kan awak tak tahu siapa sebanan mengenai lagi. Wah minta ube kenyo dia kenyo, tapi tidak ube. Penyakit. Itu namanya orang terkejut. Kalau tahu sekadar nama, tidak tahu orang punya nama, bisa terkejut. Baik tujuh apa nyebut Allah, 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 Allah. Tapi sekedar nama. Siapa yang Allah itu kita tidak tahu. Bisa saja iblis menyamar sebagai itu. Aku yang Tuhan. Yang selama ini belum pernah kita lihat. Belum pernah berjumpa dengan kita. Dia mendawakan, saya Tuhan. Kalau kita nggak tahu siapa yang Tuhan sebenarnya, kita akan mengakui iblis itu. Walaupun namanya sudah beribu-ribu kali kita sebut. Sementara kita nggak tahu dengan dia. Siapa yang Allah itu? Zat yang wajib wujud. Zat yang wujudnya bukan diadakan. Bersifat dengan sifat yang sempurna. Mustahil bersifat dengan sifat yang kurang. Dan ada beliau itu tidak berawal. Bahkan beliaulah awal seluruhnya. Yang paling dulu Allah. Namanya takadum bizat. Takadum ini, dahulu ini bermacam-macam. Dahulu tempat, dahulu imam berapa. Dahulu masa, dahulu apa kalau dahulu kemuliaan, mulia orang alim, dulu orang alim. Sementara dahulu Allah itu, dahulu bukan dahulu zaman, bukan dahulu tempat, dahulu bisa. Beliaulah awal yang paling awal, awalnya tidak bermula. Dan beliau pula lah yang paling akhir. Semuanya sudah habis, beliau tidak. Wa kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbi. Seluruhnya hancur lebur, yang kekal zat Allah. Setelah dimatikan, seluruh makhluk sudah dimatikan. Maka bumi ini datar. Tidak ada bukit, tidak ada lurah. Di saat tidak ada lagi makhluk, maka Tuhan menanyai bumi. Wahai bumi, mana raja-raja yang berkuasa dulu? Mana anak-anak raja yang berkuasa dulu? Mana orang yang bangga dengan sesuatu yang aku berikan dulu? Bumi tidak menjawab. Siapa yang punya, yang berkuasa hari ini? Bumi tidak menjawab. Maka Allah langsung menjawab, Lil wahidil qahhar. Yang berwenang hari ini adalah orang yang satu lagi gagah perkasa. Jadi beliau tidak berawal dan beliau tidak berakhir. Itulah dinamakan idam dan baqa. Sesuatu ini bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang tidak berawal, ada pula yang tidak berakhir. Itulah Allah. Ada yang berawal, ada pula yang berakhir. Itulah hidup kita di dunia ini.
Dunia ini ada awalnya, ada akhirnya. Yang ketiga, ada awal, tidak ada akhir. Itulah kita di surga nanti. Kita tidak berakhir di surga. Walaupun kita berawal, dulu tidak ada, kita ada. Tapi di surga kita tidak berakhir. Itu namanya berawal tapi tidak berakhir. Sementara Allah tidak berawal, tidak berakhir. Yang berawal dan berakhir siapa? Awal di dunia. Dunia itu berawal, berakhir. Berawal tidak berakhir, kita nanti di akhir. Yang tidak berawal tidak berakhir, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi mengimani Allah itu ada 10. Beriman dengan Allah tidak cukup sehingga itu. Beriman dengan Allah itu berkisar 10 ketentuan. Yang pertama yang tadi, mengenal ada Allah. Yang kedua, mengenal bahwa Allah tidak berawal, tidak berakhir. Yang ketiga, Allah itu orang zahir, Allah orang batin, jelas dan tersembunyi. Allah jelas, tapi tersembunyi. Nah, ada ya. Jelas bil dalil, wal batin bil hawas. Jelas Allah dengan tandanya, batin Allah dari hawas tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Tapi jelas dengan tandanya. Apa tandanya? Alam ini tanda Allah Ta'ala ada. Alam ini tandanya Allah ada. Jelas Allah dengan tandanya. Tetapi Allah itu batin, tidak bisa diterka, tidak bisa diraba. Akal sendiri pun tidak bisa menembus. Begitulah besarnya Allah. Sehingga akal manusia yang paling ampuh pada manusia ini kan akalnya. Akal manusia pun tidak bisa menerobos Allah. Bagaikan mata kelilawar dengan matahari. Lah bisa kelilaya mata kelilawar menantang matahari? Tidak bisa. Tandanya terbenam matahari baru tamam kelilawar. Sebagaimana mata kelawar tidak bisa menentang matahari, begitu pula akal manusia tidak bisa menerobos Allah. Siapa yang tahu dengan Allah sebenarnya? Yang tahu dengan Allah itu Allah. Yang tahu dengan beliau. Kita mengetahui, kita meyakini, kita mengetahui, dan kita mentaati. Kemudian Allah itu zat, Allah itu tidak terdiri dari benda. Awakku terdiri dari benda. Awakku dari tubuh dan buah. Tubuh itu pun terdiri dari kulit, daging, tulang, kamar susun. Allah tidak berkulit, Allah tidak berdaging, Allah tidak berurip. Tiada zat Allah itu tersusun dari benda, sehingga tidak bisa dikhayalkan dalam otak. Apa yang terkhayal-khayal itu bukan Tuhan. Yang terkhayal itu barang yang tersusun dari benda. Cuki ciang atau tempat jam gadang. Nah, kiciang atau tempat jam gadang. Apa tuh kayak jam gadang? Ini tersusun dari benda. Allah itu tidak bisa dibayang. Selagi yang terbayang-bayang dalam otak, terlintas-lintas dalam pikiran, Allah bukanlah itu. Ya, sampai kita gicu dan iblis.
Saat kita akan berpulang ke rahmatullah, iblis itu datang beramai-ramai. Yang satu katanya kepada kita, kadang-kadang bentuk ayah kita, kadang-kadang bentuk guru kita. Apa kata iblis? Inilah yang Tuhan katanya. Karena aku ini sudah dahulu mati, lah dulu watamu itu nalah. Aku nanti Allah SWT. Kecapaan. Tapi sebenarnya pilih. Baban tua dia bantu apa? Atau baban tua dia bantu ibu? Atau baban tua dia bantu guru? Salah kadi dan menajarkan kau dulu. Tuhan Allah tidak bertampil, Tuhan Allah tidak berupo. Itu dan Tuhan Allah SWT. Jangan guru awak. Tapi tidak guru atau idili dan baban tua guru awak. Ayo. Tapi kalaulah jalih dah kadi kau bahwa zat Allah itu tidak tersusun dari beda, insya Allah sianam kamu itu. Sama dan jangan kau galih kau piriak dikecil orang galih tu piriak muha dikecil orang piriak tu galih muha bagi tak kau tahu nama piriak nama galih tahu itu nama mukhalwat nama orang mandiri mukhalwat tahu tak siapa dikecilan dibeli dirayunya dibeli mukhalwat Tuhan tidak. Kalau mukhalwat kalau mukhalik orang nama dukan tidak ada perseruan. Dan tidak beliau itu mengambil lapangan. Awak ambil lapangan. Dia pakai zat, dia pakai beda, mengambil lapangan. Nan sarbang awak kan ada orang lain. Nan di ruangan awak tu ada orang lain. Awak memakai ruangan. Bangkau memakai ruangan kan awak beda. Tuhan dia. Itu yang keempat. Itu beriman dengan Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, kita tahu, kita yakin bahwa Allah Ta'ala bukan jisim, bukan tubuh. Kalau waktu itu makhluk. Yang keenam, Tuhan itu bukan sifat yang berdiri di atas tubuh. Sifat nama dia itu Tuhan. Garang itu buah, diam itu buah, panjang itu buah, pendek itu buah. Tuhan tidak bersifat dengan gerak. Tuhan tidak bersifat dengan diam. Tuhan tidak bersifat dengan pendek. Tuhan tidak bersifat dengan panjang. Segala sifat yang datang ke diri manusia, ke diri makhluk, maka Allah bukan itu. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, kita dalam berzikir, kalau tauhid tidak kuat, kalau tidak kokoh ini bisa salah zikir kita. Kita berzikir, kiranya pada satu saat ada yang membayang. Ada yang membayang dalam kita berzikir. Maka kita katakan itu Tuhan. Lah salah. Tetapi kalau kita tahu bahwa putih, merah, hitam, hijau itu sifat nan berdiri di atas tubuh, maka itu bukanlah sifat Tuhan. Kita tidak tahu kan? Ayo, wasa lama zikir loh, wasa sedang berzikir. Waduh, tak bayang-bayang baik. Aduh nanti pikir, ikut nanti salah. Atau Tuhan itu tidak bertempat di satu tempat. Tidak. Tuhan tak punya tempat. Di langitkah Tuhan? Tidak. Di bumi Tuhan tidak. Tapi ada
ada hadis kursi mengatakan. Kalau orang nggak memahami, mungkin juga salah. Lam yas'ni ardi wala samai illa qalbu abdi. Tidak melapangkan akanku bumiku dan langitku, tetapi melapangkan aku hati budakku. Kalau dipahami sepintas kan dalam hati adalah lah salah, tetapi adalah. Bagaimanakah dulu hadis kursi itu? Yang melapangkan akanku hati budakku, mananya yang tahu dengan aku itu hati budakku. Bukan Tuhan batang ilamat jiwa. Nan tahu di Tuhan itu hati budakku. Budak yang sempurna. Tahu dia itu adalah. Mengi itu adalah hatinya. Hati selalu mengi itu adalah. Tumana seturuk jadi kita bandek batang ilamat jiwa. Lima pangana hati. Dima pangana katuan itu. Dima letak pangana katuan di hati. Paham? Kok kaji di bagus susgan kau beliau berdatang. Kau mengaji kaji topik biasa. Kenapa? Dia tidak kentu. Dah. Ya biar dok. Masalah anak kaji. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu berwenang di atas mustawa, istawa alal arsy. Karena ada kalau terjemahannya yang zahir, istiwa Allah di atas kursi, di arsy. Jadi Tuhan Allah itu di arsy. Hanya lo keluar di YouTube Bapak. Masalah istawa al-arsy. Bersela Allah di arsy. Ya memang Allah di arsy. Makanya sementara arsy itu makhluk ciptaan Allah. Allah tidak bertempat di ciptaannya. Satu. Kalau bertempat Allah, kalau bersela Allah di arsy, itu bertempat Allah di atas. Sedangkan Tuhan tidak punya jihad. Allah bukan di atas. Allah bukan di bawah. Allah bukan di luar. Allah bukan di dalam. Allah bukan di kiri. Allah bukan di kanan. Sebab atas bawah itu alam. Kiri kanan alam. Luar dalam alam. Allah tidak bertempat pada alam. Sementara ada orang yang memberikan pengertian istawa alal arsy, bersela Allah di atas. Apa makna sebenarnya? Berwenang dan memerintah Allah di atas. Kenapa di atas sebut? Karena ataslah makhluk yang paling besar. Kalaulah memerintah di barang yang paling besar, otomatis memerintah di barang yang kecil. Yang mananya istawa alal arsy? Berwenang, berkuasa penuh Allah di atas. Bukan bertempat. Yang kesembilan, bahwa Allah itu dilihat dengan mata kepala, tetapi bukan di dunia, fiddaril akhirah, di kampung akhir. Ini Hawa menyebut nama, mengingat, berzikir, mencalikan Allah. Allah mencalikan Allah. Dia mencalikan dia. Sebab kata beliau, wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa muka di hari itu gilang gemilang bercahaya
kepada Tuhannya dia memandang. Jadi bahwa memandang Tuhan itu tidak serman memandang wak. Dia di atas tempat, tidak di bawah, tidak kiri, tidak, pokoknya tidak semua. Bagaimana? Nah, itu tidak bisa dicarukan bagaimana. Nanti saja rasukan kalau lain masuk serupu. Tidak bisa carukan. Ya tidak. Kalau wak, di mana dia? Di mana Pak? Di buku. Di mana Pak? Di atas. Kau itu lah. Di mana Pak? Di bawah. Di mana Pak? Isu. Di mana Pak? Tidak. Tidak, itu kan dia tolak. Tidak bisa dicarakan. Tapi kita melihat, wajib kita imani bahwa kita melihat Allah di akhirat dengan mata kepala. Baca dulu, tidak bisa dicarakan ini. Kemudian terakhir cabang yang ke-10. Allah Ta'ala itu sendirian. Dalam segala hal sendirian. Menjadikan sendirian, mengatur sendirian. La syarikalah. Allah itu wahdah. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Tidak ada orang yang menemani. Tidak ada orang yang menserikati dia. Beliau sendirilah yang menciptakan dan menjadikan. Sebab tidak menentukan. Walaupun sebab ada tapi tidak menentukan. Kalau diminum air, lapih haus. Nama lapihkan haus Allah wahdah, Allah sendirian. Air sebab tidak menentukan. Tapi sebab dengan musabab itu perlu ada. Kalau tidak ada sebab, tidak ada musabab. Asbab tabi matahari. Abu sabab adu siang. Dengan terbit matahari adalah siang. Sababnya siang tabi matahari. Yuk. Tapi nama Nabi dan matahari bukan nama adu siang bukan terbit matahari. Adisku banyak orang salah paham di masalah sebab musabab. Dikatakannya sebab menentukan. Yang menentukan tidak ada selain dari Allah. Terbit matahari Allah yang menerbitkan. Datang siang Allah yang mendatangkan siang. Jangan dikatakan terbit matahari itu mendatangkan siang. Jangan dikatakan minum itu melepaskan dahaga. Yang melepaskan dahaga adalah Allah. Sebabnya kita minum. Ayat 10 macam. Beriman dengan zat Allah. Ada paham? Kau ditanya cik dia bisa jawab. Ketemu aja kok. Biarlah tak dapat asal paham. Nah, ya dah. Yang penting paham. Biarlah tak dapat tapi paham. Kau dapat benar tapi tidak paham kau. Satu. Kemudian beriman dengan sifat Allah. Tadi beriman dengan zat Allah. Jadi kalau beriman dengan Allah, beriman dengan zatnya, beriman dengan sifatnya. Nanti beriman dengan perbuatan. 10 pula. Cara beriman dengan sifat Allah 10 pula. Pertama, kita yakini bahwa Allah itu pencipta alam. Jangan dikatakan alam itu terjadi sendirinya. Ada satu kaum yang salah. Alam ini bukan dijadikan Tuhan. Cuma ada Tuhan, ada alam. Alam diadakan Tuhan berbeda. Ada alam, ada Tuhan, ada alam. Ada alam dijadikan Tuhan berbeda. Ayo, beda. Ada Tuhan, ada alam, satu. Ada alam dijadikan Tuhan, dua. Berbeda. Kalau ada Tuhan, ada alam, sebagaimana? Ya. Tuhan itu sebab.
alam musabab. Sebagaimana tadi, tapi matahari sebab, siang musabab. Jadi tidak diciptakan Tuhan alam ber, cuma alam dengan adunya Tuhan adu sana. Itu paham yang salah. Apa yang betul? Bahwa Allah yang menciptakan alam, kuasa. Jadi kita yakini kalau kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala, yang pertama kita yakini bahwa Allah yang menciptakan alam itu kuasa. Tidak ada yang tak bisa bagi Tuhan. Jadi oleh karena Tuhan berkuasa, itulah segalanya dikadungkan ke Tuhan. Apa persoalan awak? Ke Tuhan kaduan, jangan ke orang. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ianya Allah di atas setiap sesuatu. Ada satu peristiwa Pak. Nabi Idris lai tahu kerajonya. Nabi Idris itu kerajonya manjai. Manjai masih di tangan. Tapi setiapnya memasukkan jauh, subhanallah, ketika mengiwa jauh, alhamdulillah. Ibu boleh contohnya. Jadi kain sudah pitih dapat palu terlalu. Jadi kalau menjahit, kalau doi ibu menjahit, bismillah, alhamdulillah. Jadi manca lihat Nabi Idris tidak lupa ke Tuhan. Asing karajo tidak lupa ke Tuhan. Datanglah iblis. Dibaunya karabang alu. Barang ada lubang karabang alu. Dibaunya karabang alu. Akhirnya ke Nabi Idris. Wahai Idris, lai bisa Tuhan Allah memasukkan bumi ke dalam lubang alu. Bumi kan kadang kok. Lai bisa Tuhan memasukkan ke lubang alu. Ajab Idris. Jangankan ke lubang talbu, ke lubang jarum dengan ketik, wah lebih bisa telah masuk. Dicucuan nama tuh di singgot cele ini. Itu lalu mimpi yang cele atunya tusuk di. Akhirnya Iblis lebih bisa Tuhan menjadikan bumiku ke dalam karabang kedua. Ajab Nabi Idris, jangankan ke lubang kedua, ke lubang jarum kuah bisa Tuhan. Kan Allah di atas suatu kuasa. Kita yakini bahwa Allah yang menciptakan alam ini adalah orang yang berkuasa. Jadi kalau kita yakini Allah berkuasa, hilang sombong awak. Awak kadang-kadang mengecek awak sendiri. Awak kadang-kadang mengecek awak kuasa. Kau baca noden itu. Hilang sifat itu hilang. Bila yakin nambah kuasa itu hanya Tuhan Allah. Innallaha ala kulli syai'in. Tidak ada kesombongan. Tidak ada mengapia dadu. Baca noden ngerigoy. Ada tu. Jadi meyakini Allah berkuasa itu hendaknya melahirkan sifat tawadu, rendah hati, sehingga hilang sifat angkuh dan takabur. Jadi untuk meluruskan waktu jadi mutawif, melurus sebab jadi mutawif. Yang kedua, beriman dengan sifat Allah, kita mengetahui. Kita mengimani seluruh yang ada ini
Di mana saja yang ada, di langit, di bumi, di darat, di laut, di dalam hati yang dalam, Tuhan Allah tahu. Kita yakini bahwa ilmu Tuhan itu meliputi, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi oleh Tuhan. Dan ini pun kita rasakan. Bahkan diri kita selalu dipantau oleh Tuhan. Bisikan batin kita selalu didengar oleh Tuhan. Di mana saja kita berada, kita rasakan itu. Sehingga tidak ada jalan untuk meninggalkan perintah. Tidak ada jalan untuk melaksanakan larangan. Itu perlu dirasakan. Allah itu muhit. Innallaha min waraihim muhit. Bahwa Allah itu ilmunya sangat meliputi. Malaikat pun ada yang tak tahu. Malaikat bisikkan batin tidak tahu malaikat. Tapi Allah tahu. Apakah yang tersimpan dalam hati? Niat yang burukkah tersimpan? Niat yang baikkah tersimpan? Allah tahu. Orang bisa dikecuali. Acan tu orang sekecil. Basuak jurang, galak mani. Tapi hati sakit dalam. Ada macam tu? Tahu? Tahu hati sakit? Pantala galak jawab, kue sayang tak? Kue lu macam mana galak? Tapi bahwa hatinya tu buruk, kau ada tahu tak? Tapi Allah tahu. Tidak ada yang tersebut. Cuma ada mulia menyembunyikan yang buruk itu. Dalam hati tidak boleh disembunyikan yang buruk itu. Allah tahu. Sebesar bayam, sebesar bibit bayam di langit, di bumi, sagadang biju bayam, bahkan lebih ketik dari itu. Allah tahu. Awak tahu di diri awak. Nan nadu di tubuh hak kali tahu tak? Kali tahu berapa betul? Bulu itu berapa kali? Awak sendiri tak tahu. Tulah tahu. Tulah tahu. Awak nan adu di awak sendiri pun awak tak tahu. Betulah dangkalnya ilmu manusia. Tapi nak tak kabur itu. Tidak. Tambah ilmunya tak kabur je. Banyak orang tak kabur je ilmunya. Tak tahu. Dangkal sungguh ilmu manusia dibandingkan dengan ilmu Allah. Jadi sehingga awak tidak bisa main-main dengan Allah. Karena Allah meyakini bahwa ilmu Tuhan itu merata, melengkapi seluruh yang ada. Kemudian yang ketiga, sifat Tuhan itu hidup. Tapi tidak selamanya awak hidup dong. Kalau hidup, batamu ruh jo jasad. Kini ku hidup apa? Bila tawar pisah ruh jo jasad mati namanya. Tuhan Allah tidak pakai ruh, Tuhan Allah tidak pakai jasad. Itu hidup Allah. Allah orang hidup. Baik hidup Allah, tidak selamanya hidup keluar dong. Tidak punya jasad, tidak punya ruh. Ada dunia hidup badiri sifat itu. Sifat kudrat badiri ya Allah, sifat iradat badiri. Lain mungkin orang mati bersifat kudrat. Lain bisa orang mati berilmu. Tuhanlah berilmu. Tuhanlah menentukan. Tuhanlah kuasa menentukan Allah hidup. Hidup. Kemudian yang keempat, Allah mengendaki bagi perbuatannya. Bukan tiba-tiba dikehendaki Tuhan, mampu dikerajukan Tuhan, lalu diiradatkan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam dunia di luar dari yang diiradatkan Allah. Awak di Malaya, jelas, karena ditentukan langsung. Di mana mati? Tidak. Lain tahu di mana mati. Tapi lah ditentukan Tuhan mati. Apa
orang lasi lahir lasi mati di lasi. Enggak. Di mana ditentukan kematian Allah? Tadi bilang dua kematian tadi. Ditentukan lahir awak oleh Tuhan, ditentukan pula mati awak. Bara lamonnya hidup, tak tahu ada. Tapi Allah lah tahu. Si aku hidupnya hanya 50 tahun. Tanggal sekiannya lahir, tanggal sekiannya mati. Lah sudah ditentukan. Tak bisa ditambah. Baik itu juga sakit. Didatangkan Tuhan sakit kawak. Tanggal baranti lah sudah itu lah. Sakit tanggal 1, baranti tanggal 25. Nah, tanggal 25 pasti siap. Sebelum tiba tanggal siap, kamasan berbaik tak siap. Siasan dokter. Atu mangkondak takut nak persoalan itu. Nalah ditentukan Allah itu tidak bisa. Ini contohnya. Kaca orang ini kopi. Jadi, nama nangkakannya itu sudah tentu adalah. Cuma syaratnya, namanya cara dunianya, aturan itu dipatuhi. Jadi, kau masker lawak, kau jaga jarak. Tapi nangkakannya itu sudah ditentukan. Tak tahu benar. Sama orang baik barang. Nabi Muhammad membawa orang baik barang tak mati seru. Ini bawa adunan mati, adunan. Kalau sudah ditentukan telah mati, mati. Mati syahid ditentukan Tuhan Allah, dia mati syahid. Mati ya teka suanya Tuhan Allah, dia teka sua mati. Panglima Khalid bin Walid bukan main nyoman hadir peperangan. Nyoman inginkan mati syahid. Tetapi akhirnya Walid bin Walid mati ya teka sua. Baik. Walaupun keinginannya mati syahid, tapi Allah menentukan mati ya teka. Ini tidak bisa dilanggar. Anak ditentukan Allah itu tidak bisa dilanggar. Jadi tidak persoalan. Atau dalam persoalan ikuti suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah. Anak kata jadi sudah tentu Allah. Itu sesuatu yang ada ini diiradatkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Tidak yang maujud ini semua yang maujud, yang ada semua yang ada bersandar kepada kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki terjadi. Kalau Allah mengendaki tidak terjadi. Kalau Tuhan mengendaki tidak terjadi, tidak terjadi. Kalau Tuhan mengendaki terjadi, terjadi. Contohnya, kurang takut dari harimau. Kalau Tuhan tidak mengendaki wakil makan harimau, payah-payah takut ya harimau. Tidak. Itulah yang lain. Anak buat takut. Lebih buat anak kita takut. Mati anak kecil. Ya. Orang Rusia takutnya mati anak kecil. Tanya saya ibu kan sudah pernah. Masuk mengandung tu ya takut mati anak kecil. Enggak ada. Itu mah banyak anak. Tidak jarang orang beranak ada. Tidak takut beranak. Ya tidak. Andaikan takut ya mati ibadah kita. Kalau Tuhan menentukan tidak kasih nama kiro, ada bagian. Karena nanti jadi ku nanti tidak ya Allah nantikan dari Allah. Kemudian yang kelima, kita yakini, kita tahu
Allah itu mendengar lagi melihat. Tapi Allah mendengar bukan di telinga. Wah, apa dengar ke ini? Allah melihat tidak punya mata. Kalau melihat di mata. Jangan terbayang apa-apa ibu-ibu. Di masa awak bara awak dicaliak tu Allah. Bara gadang itu Allah. Allah melihat dengan sifat basar. Allah mendengar dengan sifat sama. Itu maka pendengaran dan penglihatan Tuhan itu tembus segala-galanya. Jawab enggak? Lihat dengar orang kecil lagu tu. Ya. Karena mencari tali, menengah tali. Lain nampak orang lakam jadi. Karena mencari dia matu, takut, pandang anak takut. Singgung jangkauan pandang anak. Kalau Allah mendengar lagi tengok, melihat dia matu, tunggu jaleh di beliau sarolah. Dan ini pun kita rasakan. Di mawak beradu, rasukan Allah melihat. Rasukan Allah mendengar. Rasukan Allah. Itu zikir. Itu pahala. Ya dong. Dia baca subhanallah sempalo. Tidak baca la ilaha illallah sempalo. Merasukan bahasa awak melihat Tuhan. Bahasa awak didana Tuhan. Itu ibadah. Nah lebih gadang menilainya pada zikir. Jadi tidak hilang dari pandangan sesuatu. Bisikkan hati. Nanti bisik hati tampak itu. Walaupun di dalam yang gelap. Samik nan hitam ibu di malam yang gelap. Di atas batu yang hitam tampak itu. Samik hitam. Ada samik putih. Ada samik putih. Tidak batu hitam. Di waktu malam mulai. Di dalam batu hitam belai. Itulah tampak ada. Itulah pandangan Allah. Pandangan Allah. Kemudian Allah itu berkata, bukan bisu. Tapi perkataan Allah itu tidak sereman jawab. Perkataan awakku baru baswaru. Dahulu kemudian. Nama nan dulu saja. Saya aja nama dulu saja. Dulu kemudian. Kalau Tuhan tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ta'akhur, tidak takallum. Jadi banyak nak memahami. Itulah maka diturunkan Al-Quran. Gitu. Nah. Isinya kalam Tuhan yang tidak urus bahasa itu sama aja isinya Al-Quran. Tuhan contoh memerintahkan supaya jauh kalam yang tidak urus bahasa itu. Dalam Quran, Aqimus. Jadi isi dari Al-Quran itu itulah isi dari kalam yang tidak urus. Jadi segalanya tidak ada serupa. Zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Yang ketujuh, Allah berdiri sendiri. Ya, kadim. Segala sifatnya kadim. Allah kadim, zat kadim. Karena Allah itu zat yang disifati dari itu kadim. Tidak berapa. Kemudian Tuhan mengetahui jo ilmunya. Tuhan hidup jo sifat hayatnya. Tuhan berkuasa dengan sifat kudratnya. Tuhan menentukan dengan sifat iradatnya. Jadi yang menentukan ini zat Allah. Tidak. Yang menentukan ini, yang melihat ini zat Allah. Allah melihat dengan sifat basarnya. Allah mendengar dengan sifat samanya. Kemudian kita tahu
Yang ke-10 kita tahu. Apa yang kita tahu? Bahwa Tuhan mengetahui zatnya, mengetahui sifatnya. Tahu Tuhan Allah dari beliau. Tahu. Tahu pula Tuhan seluruh yang dijadikan. Itulah sifat. Kita beriman dengan sifat Tuhan. Tadi beriman dengan zat Tuhan. Kemudian beriman dengan sifat. Sekarang lagi beriman dengan perbuatan Tuhan. Itu semuanya itu tergantung. Ia masuk ke dalam kategori amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Beriman dengan zat Allah, beriman dengan sifat Allah, beriman dengan perbuatan. 10 pula. Ya tak? Kita beriman dengan perbuatan Allah 10 pula. 1. Setiap yang hadis ini perbuatan Tuhan. Jadi nanado itu Tuhan sih perbuatan. Alam kok perbuatan. Makhluk kok perbuatan. Dan itu makhluk yang tidak ciptaan Allah. Semenjak dari makhluk yang paling kecil hama sampai ke makhluk yang paling besar aras, itu diciptakan, bukan ada sendirinya. Kata Allah, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menjadikan tiap sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan kerja kamu. Suka ada golongan itu. Ya. Ada golongan qadariyah. Golongan qadariyah orang yang berkeyakinan yang menjadikan Allah, yang menjadikan kerajunannya, gitu. Kurang kadari. Dina menjadikan kerajaan awak, nan menentukan awak. Allah hanya menjadikan awak, nan menentukan awak. Sukses awak atau gagal awak tergantung di awak. Kalau ada paham macam itu, paham salah. Kalau sukses disukseskan Allah, kalau gagal digagalkan Allah. Ya, gagal dan sukses itu tergantung di kerajaan Allah. Jangan macam itu, kaum kadari. Sebab Allah mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan menjadikan kerja. Kaum qadariyah kau dicontohkan sama jam. Lah dimasukkan baterai ke jam Tuhan, maka sekunder jalan sendiri. Kenapa jalan? Kajian mengano memasukkan baterai. Sekunder nak awak menjalankan lah jalan surah. Baitulah paham qadariyah. Nam menjadikan Allah, nam menentukan awak. Itu paham qadari salah. Bani Nabi. Qadariyah ummati majusi umat. Qadariyah umatku itu majusi umat. Umatku yang majusi adalah yang berpaham qadariyah. Mengatakan dia yang menentukan, perbuatannya yang menentukan. Jadi siapa menjadikan awak? Siapa menjadikan kerajaan? Allah. Cuma awak bau sabun, kasat namanya. Ya dong. Contohnya awak kamambiak galih. Di basarat tu kudrat awak wah, jo kudrat Allah. Tapi nama nantugat kudrat Allah, tak kudrat awak. Itu kasat namanya dia.
Kalau orang yang Qadariyah tadi, usaha itu nentukan. Ada cek lain, golongan Jabariyah. Kalau Jabariyah tua terpaksa, nggak punya usaha. Kalau Qadariyah, usaha menentukan. Kalau Jabariyah, awak nggak punya usaha, karena awak latih Tuhan. Jadi tidak ada usaha, tidak ada kegiatan. Yang menyerah itu hanya Tuhan langsung, tolong dari tolong dari. Tidak ada usaha. Itu saya tahu. Anak betul. Kaum Ahlus Sunnah. Siapa Ahlus Sunnah? Awak mau sahu, Allah menentukan. Usaha tidak. Tidak. Awak mau sahu, Allah yang menentukan. Usaha nama menjadikan usaha saya Tuhan. Nama menjadikan usaha Tuhan Allah. Nama menentukan Tuhan Allah. Cuma usaha awak dibansukan usaha kah? Nama menentukan Allah. Itu kan ahli sunnah. Kemudian ahli sunnah di luar ahli sunnah. Awak menentukan awak mengatakan awak ahli sunnah. Sedangkan paham awak tadi nama menentukan awak sukses awak tidak sukses untuk awak itu paham. Tapi ya kecewa ahli sunnah. Jadi setiap yang hadis ini, setiap makhluk ini itu adalah perbuatan apa? Tamasud karajuwa itu perbuatan Allah. Yang kedua, Allah sendirian menciptakan gerak-gerak. Setiap nantagara itu sudah ditentukan. Siapa menggerak anak? Allah. Siapa dia menolak? Allah. Ditentukan. Bila kabagara lah tentukan Allah. Bila kadiam lah ditentukan Allah. Di setiap nak lepas dari yang ditentukan Allah. Cuma balik baik dan buruk kan itu Allah. Tapi nang buruk itu tidak boleh dibansukan ke Allah. Nang buruk bansukan ke kawa. Walaupun yang menciptakan Allah, tapi bansukan kawa. Contoh. Awak memaliang barang-barang. Yang kecil itu Allah memaliang. Itu Allah menggerak kekiakan. Enak. Walaupun nan menjadikan karajo Allah, tapi karajo dibangsukan ke siapa namanya? Allah. Enak. Yang kecil siapa namanya? Allah. Allah nak ada malia karajo, sebenarnya banyak malia. Enak. Karajo sebenarnya. Seluruh nado di langit, seluruh nado di bumi, di darat dan di laut, Tuhan Allah punya usaha Allah itu di mana kau malia? Namanya itu ambil barang-barang. Terasa tak barang-barang? Terasa itu barang, cuma terasa. Tapi tidak terasa dua barang-barang tu. Wah iya. Yang nuai ayah wak. Yakin wak saya yakin nuai ayah wak. Kebetulan ayah orang. Wak minum. Terasa. Hah? Terasa. Bang terasa. Dia tak kena bahasa ayah orang. Dia tahu bahasa ayah orang. Tidak bersul lah. Dia bersul lah. Karena ayah orang pun jenis ayah awak. Awak yakin bersul ayah awak. Walaupun ayah orang sebenarnya, tapi awak yakin bersul ayah awak. Bersul minum. Tak? Tapi ku ayah awak. Yo. Tapi terasa doa ayah orang. Ku awak punya ayah awak. Tapi menurut keyakinan ayah orang, awak minum bersul. Oh, bersul. Lah. Panjang surah itu. Enak. Itu panjang surahnya itu. Dua wajib ini, Pak. Ini yo. Kita dah surah binyirang menyimak tu. Apa surah? Hah?
dua jadi nyawa wah. Tapi wah rasakan murah. Bersuah. Bersuah. Kalau terlebih wah dua je laki wah. Dia rasa laki orang. Alah. Ani mal tak rasa di awal. Bapak tak rasa kerja kau, dia tak rasa awak bui. Tidak. Dia tak rasa salah. Aku salah awak di kerja. Lu rasa. Yang ketiga, bahwa perbuatan budak sekalipun ada perbuatan itu usaha bagi budak, maka tidak keluar dari keadaan perbuatan itu diiradatkan bagi Allah. Diiradatkan. Usaha diiradatkan. Pun tak diiradatkan lah tak usaha. Walaupun tak bangsa usaha, tapi itu ditentukan. Mantu panak kuasa Tuhan ya. Tak adunan tidak. Tak adunan lapeh Tuhan. Bersangkut dengan Tuhan sama sekali. Maka tidak di alam malakut. Alam malak kita tahu. Alam malak yang bisa dihawas oleh panca indera. Alam malakut tidak bisa. Tidak ada di alam malakut sekejap mata kecuali dengan ketentuan Allah, iradat Allah, kehendak Allah. Ana nado di alam malak, ana nado di alam malakut. Alam malakut langit. Langit ini nampak? Hah? Lah pernah langit. Langit. Enggak, sialan jadi langitnya. Hah? Lah pernah aja lagi wah. Ijan ke langit nampak doa lagi mana nampak ada. Lah pernah aja lagi. Itu nak lagi lah jamin tu. Lah jamin tu saya lagi wah. Lagi tu. Tidak nampak. Jangan ke langit saja. Langit sudah nampak ada. Jadi nanti tak bisa diawas dengan panca indera, itu namanya alam malak. Ana nado di alam malak, ana nado di alam malakut. Itu semuanya dengan qada Allah, ketentuan Allah, iradat Allah, kehendak Allah. Itu mampu tak boleh menyasar-nyasar. Kalau salah orang ini, taguas jangan disasar. Kalau anak salah, jangan disasar-sasar. Taguas. Ini ibu suruh anak membasuh piring salusin. Kena kibut tak gaya siap kaki. Jatuh piring salusin. Cahaya sedua lain. Banyak ibu. Nah, banyak ibu. Tanggung berang dia. Anak kadi berangkat lah disinan tak dia Tuhan. Nyanan pakai aja aku ndak awak semua. Ya dah. Jo benda-benda pakai aja. Jadi balik. Aja noleh. Hati-hati dengan timbul. Dengan hati-hati. Kau dibangi mana nak yang piring tu tak kawal dia terapa. Dia biasa. Hati-hati. Maka itu karena sesuatu yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Iradat. Ada nanggan dia cerituin. Ada seseorang raja, seorang orang kaya, itu raja lagi. Nyok punya khadam. Cerdak, membantu. Jadi di waktu khadamnya itu meneteng makanan yang sudah dimasak di api, ayam bakar. Dia kadang tanya kok ke kabusnya. Kiranya tagalicak kakinya. Kaki khadamku, kaki pembantu itu. Tak seraklah barangan, waktu barangan yang cukup. Ditimpunya anak raju. Sadar lalu ketik. Amati nak raju.
Jadi hadapnya kan lah bang gigi terbuat. Ajan rajo itu jangan takut, itu ketentuan Allah. Ada apa yang masuk? Dia mengaku nak itu. Amantun paham berapa? Dia apa sifat saja? Anak mati sebenarnya. Dengan nyomang mangke makanan nan banyak, terserah mana awak. Mati nawa. Tak tanggung niat terus. Tapi diurang nala sampai makam waktu itu kayaknya. Dan adunan terjadi di alamku kalau tidak nanti kehendaki Allah, ada apa sih? Nangka mati itu tidak kena. Walaupun bagi kena ini, tidak. Nangka mati tidak. Jadi seluruh yang terjadi di dunia ini itu dikehendaki Allah. Dikehendaki Allah, orangku beriman. Beriman. Jadi disuruh mana orang itu beriman, tapi tidak dikehendaki Tuhan beriman tidak bisa. Disuruh beriman, tapi tidak dikehendaki Tuhannya beriman tidak bisa. Contoh Abu Jahil. Abu Jahil disuruh beriman, tapi tidak dikehendaki Tuhannya beriman dong. Sehingga dah dia. Itulah kan. Lah dibawa kawan bayi badan. Ya nak? Ya. Lah jualasan nang kue doa membawa kawan kau badan. Kalau Tuhan tak mengendaki, tak mau. Tapi awak jangan digantung tugas. Suruh jurang bawa bayi, larang jurang bawa muka. Agiah dolah aranan bayi ke orang. Ditarimu tak ditarimunyo, itulah kerja itu nalah. Ya kayak gitu. Nah buku awak pak. Jangan sampai dipotong tadi. Tanda kamu aja terus apa ya? Dan kamu aja terus apa melu pak? Aja potong tadi. Karajoga. Karena itu adalah serah kenalah. Lah dia gih nasihat. Lah dia gih haranan bayi. Tidak itarimunyo, itu terserah. Nah awak jangan berhenti. Jangan berhenti menyuruh bayi. Jangan berhenti melarang muka. Bangku itu setengah bangku orang dijadikan Tuhan beriman, setengah bangku dijadikan orang oleh Tuhan kafir, setengah bangku dijadikan taat, setengah bangku dijadikan maksiat. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan. Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan Allah menunjuki orang yang dikehendaki. Terserah. La yas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya Tuhan dari perbuatannya, hanya kamu yang ditanya. Jadi tanya dulu tu nalah. Kowe itu nalah bangko beriman sanu, bangko kapia sanu. Jangan ditanya, nang kaya tanya awak. Awak ditanya bangko nak dikerjakan suruh, bangko nak tinggal larangan. Ditanya. Tapi Tuhan tidak ditanya. Tuhan tidak ditanya. Jadi kesimpulan bahwa perbuatan budak tidak keluar dari yang diradatkan Allah. Usaha ya. Kemudian yang keempat, beriman dengan perbuatan Tuhan. Tuhan memerintah kita sembahyang. Tuhan mentaklifi kita dengan agama. Itu tidak wajib begitu. Tidak pula mustahil. Itu adalah karunia Tuhan. Tuhan memberi buat sembahyang, buat karunia. Tuhan memerintah wak melaksanakan perintah, melarang wak meninggalkan larangan. Itu karunia Tuhan. Tidak wajib begitu. Mau masuk anak keseluruh? Jangan tidak wajib begitu. Itu kemurahan Tuhan. Itulah. Jadi tidak ada yang wajib bagi Tuhan. Memberikan awak, mentaklifi awak beragama juga tidak wajib begitu. Memberikan nilai ibadah, diberi pahala awak kalau beribadat,
Tidak wajib bagi Tuhan bagi hamba. Atau karunia itu kemurahan. Kemudian yang kelima, bisa saja Tuhan mentaklifi makhluk yang tak disanggupi. Tidak sanggup wak mengarajokan, bisa saja Tuhan memberi wak mentaklifi. Tuhan senang-senang berenang di haknya. Ya betul. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala menyakiti makhluk, mengazab mereka makhluk, tidak ada dosa yang dahulu, itu bisa saja. Awak tidak badosus kejap pun, tapi diazab Tuhan Pak, bisa saja. Ya, la salihah beramal siang malam sejak balik berakal sampai mati, awak tetap beramal beribadah. Itu maka dimasukkan dua nak ke neraka, tidak masalah. Tidak dimasukkan dua nak ke surga, itu kemudahan itu. Jadi bahasa kata kedua tidak wajib bagi beliau magiah imbang. Cuma Tuhan lah berjanji. Tuhan tidak mungkin janji. Adanya Tuhan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia orang beriman, kami hidupkan dia dalam hidup yang baik. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan tidak lesen. Manusia tidak. Tidak. Kalau manusia berjanji, kalau inilah masuk anggota DPR, nagai ke peloknya, contohnya, tidak ada Malaysia janji. Tapi janji Tuhan tidak pernah Malaysia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Walaupun menurut akal, hukum akal, tidak wajib bagi Tuhan memasukkan orang yang taat ke surga. Tidak wajib bagi Tuhan memasukkan orang durhaka ke neraka. Orang durhaka ke neraka. Tidak wajib. Tapi janji Tuhan lah ada. Orang yang taat masuk surga, orang yang bermaksiat masuk neraka. Itu janji Tuhan. Kemudian yang ketujuh, tidak wajib di atas Allah memeliharakan yang lebih baik untuk hambanya. Menjadikan awak lebih baik, menjadikan awak baik dia lebih baik, tidak wajib itu Tuhan. Nama rancak sakit sehat, menjadikan sehat tidak wajib itu Tuhan. Memberi ilmu tidak wajib begitu. Jadi harus karunia. Jangan sampai lagi terbala itu lah payah dan mencari sakia hidupin jengkuyur. Contohnya, itu menempala itu karena tidak wajib bagi Tuhan menjadikan orang baik. Bahkan harus terserah ke Tuhan. Kok kedabean Tuhan lah? Bisa. Kok tidak kedabean terserah. Karena beliau berenang di milik-milik. Dan seluruh yang kita kerjakan ibadah itu karena diperintahkan, bukan karena akal, karena syarat. Maka wajib dakwah taat dan syarat datang Tuhan menjiwai, bukan cara akal. Akal tidak bisa memikirkan bahwa keselamatan di akhirat tidak terpikirkan. Selanjutnya yang ke-9, mengutus Rasul tidak mustahil, tidak pula wajib. Ada Rasul sebenarnya dan wajib diketahui
sejak dari Nabi Adam sampai ke Nabi. Wajib bagi Tuhan mengutus Rasul tadi. Mustahilkah bagi Tuhan? Tidak. Ada satu golongan namanya Barahamah. Mereka katakan tidak faidah Rasul ini. Mengutus Rasul pun tidak ada faidah. Karena cukup dengan akal. Kita dilahirkan sudah dibekali oleh akal. Tidak perlu Rasul lagi. Tambah lama, tambah besar kita, tambah bisa kita berpikir. Di kaum Barahamah itu mendustakan Rasul. Kafirannya dia. Jadi mengutus Rasul bukan mustahil, boleh, bukan wajib. Tapi kalau kaum Barahamah namanya, dia meyakini tidak ada faedah pada Rasul. Karena bangku diutus Rasul. Pikir, bangku diutus Rasul. Mati satu ganti dia lain. Mati satu ganti dia lain. Cuma nanti ganti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad walaupun meninggal syariatnya sampai kiamat laku. Tapi kalau nabi-nabi yang lain setelah meninggal syariatnya habis. Akhirnya bangku diutus benar Rasul. Akal tidak bisa menunjuki kepada perbuatan yang akan melepaskan kita di akhirat. Anak akan melapihkan waktu akhirat, tidak bisa kau. Perlu Rasul. Rasullah yang menjalihkan. Beliau terima dari Allah, beliau jalihkan kawan. Kemudian sama aja. Tidak bisa awak dapat petunjuk kepada ubek untuk sehat kalau tidak melalui dokter. Awak sakit, mampu tahu awak ubek melalui dokter. Baik itu perlu mampu tahu awak keselamatan di akhirat melalui Nabi. Tapi dokter tahunya dengan pengalaman. Lanya cukup, dia makan ubek di setan Allah. Ulang balik di setan Allah. Maka dengan percobaan, dengan pengalaman, dokter bisa memberikan ubek. Tapi kalau Nabi itu mukjizat. Nabi memberikan ajaran yang betul dengan mukjizat. Tiba beda dari satu segi. Berbeda satu segi sama semuanya. Rasul dokter. Kalau Rasul menjelaskan agama, kalau dokter menjalihkan ubek, kalau Nabi menjalihkan ubek hati, kalau dokter menjalihkan ubek badan. Tapi bedanya dokter melalui pengalaman, kalau Nabi melalui mukjizat. Kemudian lagi yang ke-10, Allah mengutus Nabi Muhammad. Itu utusan terakhir. Dadun Nabi. Karena Tuhan kan beriman kepada Tuhan itu. Perbuatan Tuhan mengutus Nabi. Nabi yang paling akhir diutus Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad menasihkan syariat yang sebelum. Syariat nabi-nabi yang sebelum dinasihkan, dihilangkan oleh syariat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu dikuatkan. Jo mukjizat anan disampaikan oleh Nabi, ada mukjizat. Jadi itulah perbuatan Allah. Kita imani, beriman dengan Allah, beriman dengan zat Allah 10 macam cukup. Beriman dengan sifat Allah 10 macam loh. Beriman dengan perbuatan Allah 10 macam. Bila mantap yang demikian, baru mantap amantu billah. Aku beriman dengan Allah. Paham? Itulah ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, makin lama kita hidup makin kokoh keimanan kita. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Sudah dengan kata maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, sebelum kita tutup pengajian kita, mari kita pasang niat, kita minta Buya berdoa. Kita khususkan doa kita untuk mengharap Buya kita, yaitu Nyi Mamudi. Di doa kita minta kepada Buya untuk memimpin. Nah, itulah kesediaan ibu bapak hadir untuk mengaminkan doa yang kami bacakan oleh Buya kita. Kepada Buya mintakan hormat. Barakat al-Fatihah sahih ma'anawainahu al-Fatihah al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna rabbana wa ala wa ta'ala min hawaijana fa'afina rasulana wa ta'ala min husna fa'afina zunubana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina la manna wa innahu Allahumma sahih jasanahu wa amir qalbahu wa sabit imanahu wa ahsin a'malahu. Allahumma sabbit qalbahu ala dinika. Allahumma sabbit dinahu. Allahumma sabbit qulubahu ala ta'atika. Allahumma khtim lahu husnul khatimah wa la tahtim alayhi bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina